Di sini saya akan menjelaskan apa itu TPK, singkatan dari Tim Pelaksanaan Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan. Merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya yang meliputi nilai-nilai, yaitu yang pertama, norma yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, persepsi, yaitu cara pandang terhadap sesuatu. Yang ketiga, preferensi, yaitu rasa suka pada suatu produk. Dan yang keempat ada behavior, yaitu kebiasaan. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi reference group, di mana faktor ini adalah sekelompok yang mempengaruhi anggota atau komunitas dalam membuat keputusan terhadap pembelian suatu barang atau jasa. Yang ketiga, faktor teknologi. Faktor teknologi meliputi transportasi pribadi, alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan seluler. Kemudian ada fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, fungsi pangkal permulaan. Semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, bersifat futuristik. Artinya dapat bersangkut paut dengan masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Kemudian tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang diambil hanya menyangkut satu masalah. Yang kedua, bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang diambil menyangkut lebih dari satu masalah. Keunggulan kampus yang terpilih, keunggulan BINUS yang pertama, fleksibel. Dalam kegiatan belajar, mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen tanpa ada batasan waktu dan tempat. Interaksi dengan dosen dan praktisi sangat diutamakan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa dalam kegiatan praktis dan pengambilan keputusan yang nyata. Metode ini sangat berguna untuk pekerja profesional dan entrepreneur, bahkan ibu rumah tangga yang ingin melanjutkan studi S1 tanpa terkendala waktu dan tempat. Yang kedua, berkualitas. Beban kegiatan belajar untuk mahasiswa sudah disiapkan dan diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Mahasiswa dapat fokus dengan belajar dalam jumlah mata kuliah yang terbatas di setiap periode ataupun semester. Berikutnya data mahasiswa kampus negeri dan swasta, yaitu kampus negeri Institut Teknologi Bandung dan kampus swasta BINUS University. Yang dimana pertama kita lihat adalah grafik dari data mahasiswa BINUS University. Dari tahun ke tahun, lonjakannya semakin ke atas, yaitu semakin meningkat. Yang dimana pada tahun 2019-2020, untuk pada tahun tersebut, mahasiswa baru BINUS menerima sekitar 40.000 mahasiswa. Dan di tahun berikutnya meningkat pada tahun 2020-2021 menjadi 41.000, dan di tahun berikutnya di tahun 2021-2022 meningkat kembali jadi 45.000. Berikutnya data mahasiswa di Universitas Negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dapat kita lihat seperti yang kampus swasta, di kampus negeri ITB ini juga meningkat, tapi jumlah penerimanya sedikit, yaitu sekitar ratusan. Di tahun 2019-2020, ITB menerima 750 mahasiswa baru, dan di terakhir di 2020-2021 meningkat menjadi 800 mahasiswa yang diterima di Institut Teknologi Bandung. Menurut kami, dari data yang di atas, pengambilan keputusan yang paling tepat yaitu universitas swasta, yaitu BINUS University. Karena pada tahun 2021-2022, dari data yang didapat, banyak mahasiswa dan mahasiswi dari kedua kampus tersebut yang mendaftar ke kampus swasta.